Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Karena klik tombol subscribe itu Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Masih tetap setia kan di channelnya SD Negeri Magelang 4? Ya, pada kesempatan kali ini admin akan posting video terbaru kegiatan pada hari ini, yaitu kunjungan ke pameran buku dan fotografi orang-orang Indo di Magelang. Berlokasi di Gedung Loka Budaya Alun-Alun Selatan, sebelah kanan BPD Alun-Alun Magelang. Nah, lo penasaran nggak dengan kegiatan hari ini? Ayo kita simak videonya yuk bersama-sama. Let's check it out. Anak-anak sudah melaksanakan apa yang diberikan tata tertib oleh Bapak. Maunya sendiri ada tidak ini? Semua sudah diatur. Untuk jaga nama baik sekolah kita, sehingga nama sekolah kitanya di anak-anak depan, patuh. Itu yang diharapkan kita SD Magelang ini dengan sebaik-baiknya. Yang satu, kita berharap Tuhan kita mau Ya, menurut berita online, berita antara. Nah, ini Bapak Wali Kota kita, Bapak Muhammad Nur Aziz mengatakan bahwa pameran ini adalah langkah awal yang berani menunjukkan bahwa Magelang itu kaya sejarah dan ini memang harus dikuatkan lagi. Ini hanya letupan kecil, nanti harus dibuat lebih besar sehingga bisa mengangkat semuanya. Tidak hanya pameran dikunjungi warga Magelang, tetapi banyak orang luar kota. Tambah Bapak Muhammad Nur Aziz, saya mengapresiasi kegiatan ini. Untuk pameran ini sebaiknya pasang baliho di pintu masuk kota. Saya ingin orang Magelang punya jiwa merdeka. Semuanya bebas, yang penting tawadu untuk yang muda-muda. Semangat ya, kegiatan ini harus terus dilakukan. Habis ini ada kegiatan lagi. Jangan berhenti di sini dan sebarkan ke daerah sekitar. Ya, melihat sambutan dari Bapak Wali Kota kita tentunya kelihatan bagus banget ini kegiatan ya, untuk memperkaya wawasan kita tentang sejarah kota Magelang. Nah, pada kesempatan kali ini SD Negeri Magelang 4 didampingi oleh seseorang yang keren banget. Namanya Pak Bagus Priyana. Beliau adalah aktivis History and Heritage Kota Tua Magelang. Beliau akan menjelaskan secara detail isi dari pameran ini. Ya, simak terus penjelasan beliau. Kemudian kalian pasti akan mendapatkan wawasan yang sangat luas. Oke, ya, check this out. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya, Bapak Ibu Guru yang mendampingi kegiatan kali ini. Selamat datang di acara pameran Indo Magelang. Judulnya adalah Indo Magelang Ramah dan Identitas dari SD Magelang 4. Gak jauh, saya rumahnya utaranya sedikit, belakang Alfamart. Kira-kira ada dari Pak SD Magelang. Oke, terima kasih. Selamat datang di acara pameran Indo Magelang, di mana acara ini bersama 4 organisasi, ada Dewan Kesenian, Kota Tua Magelang, Penerbit Terang, sama Kirana Media. Kalau adik-adik selama ini di bangku sekolah diajarkan tentang
sejarah. Ya betul. Biasanya apa sejarahnya? Nasional, ya toh. Bung Karno, Bung Tomo, Bung Hatta, Bung dan seterusnya ya. Nah, atau pernah nggak diajarkan sejarah lokal? Belum? Oke, kita akan belajar bersama. Kakak akan belajar bersama, jadi juga belajar bersama. Indo Magelang antara memori dan identitas. Apa yang dimaksud dengan orang Indo? Orang Indo adalah orang-orang blasteran. Tahu nggak blasteran? Campuran. Nah, campuran antara orang-orang Eropa dengan orang-orang pribumi. Nah, kenapa mereka percampuran, menikah dan seterusnya? Ada ingat? Di Magelang banyak bangunan tua. Nah, kenapa ada bangunan tua? Karena dulu Belanda pernah berkuasa di Magelang. Karena dulu banyak anak-anak Ambon yang disekolahkan di sana. Ya, anak-anak Ambon. Nah, siapa anak-anak Ambon ini? Yaitu salah satunya adalah mereka orang-orang Indo. Kenapa banyak orang-orang Ambon? Nah, karena dulu di Magelang itu tadi kan disebutkan ada Rindam itu markas tentara Belanda. Tentara Belanda itu tidak semuanya orang Belanda, tapi ada juga orang pribumi. Ada Jawa, ada Sunda, Kalimantan, Sulawesi, terus Flores, dan Maluku, dan Ambon. Jadi yang anak keturunan lama dari keluarga Ambon, nah, membutuhkan sekolah khusus, yaitu di SD 4 sama SMP 4 itu Ambon 10. Mereka punya gereja sendiri. Mana gerejanya? Gerejanya yang tahu ada di Gereja Wates Timur Kota Bokolo. Nah, itu namanya Gereja Ambon untuk gereja bagi orang-orang Ambon Maluku. Jadi sekolahnya adik-adik itu usianya 200 tahun dan itu berkaitan dengan keberadaan orang Ambon di zaman Belanda dan terkait langsung dengan orang-orang Indo. Jadi adik-adik menjadi generasi sekarang ya merasakan suatu tempat sekolahan itu yang dulu pernah ditinggali orang-orang Indo di Magelang. Munculnya orang-orang Indo salah satunya diawali oleh sudah ada sebenarnya di Hindia Belanda munculnya ketika VOC. VOC itu Persekutuan Dagang Belanda. Jadi kelompok para pedagang Belanda yang datang ke wilayah Hindia Belanda. Tahu nggak Hindia Belanda itu di mana? Indonesia. Nah, pinter. Jadi dulu Indonesia disebut di zaman Belanda disebut dengan Hindia Belanda. Nah, VOC ini, jadi ini kelompok masa VOC itu merupakan awal kemunculan namanya kelompok mestizo yang kita kenal dengan orang Indo. Jadi mereka orang-orang Belanda di sini sudah hanya berdagang, tapi akhirnya bercampur dengan pancar pribumi. Terus anaknya blasteran itu disebut dengan mestizo. Ini. Di mana di saat itu? Yaitu di Batavia. Tahu nggak Batavia itu mana? Batavia itu adalah sebutan kota yang ini disebut dengan Jakarta. Ini seperti ini. Jadi di Jakarta karena banyak orang-orang Belanda bermukim, terus pada akhirnya mereka berkawin dengan pancar pribumi, anaknya disebut mestizo. Berikutnya, nah pada awal abad ke-19 orang-orang Indo blasteran itu dianggap kelasnya rendah dibanding orang-orang Eropa yang asli, Eropa totok. Jadi Eropa totok itu tidak blasteran tapi murni orang Eropa ya, dengan orang Eropa menikah, kawin gitu. Mereka murni. Sedangkan kalau blasteran itu orang Indo itu jaga rendah, maka dia diskriminasi. Tahu nggak diskriminasi? Tahu? Hah? Dipandang rendah gitu oleh orang-orang Eropa asli. Maka anak-anak ini generasi berikutnya salah satunya adalah yang namanya ini di abad ke-20 yang namanya Domus Degger.
Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Daus Dekker. Daus Dekker itu orang Indo, dia mendirikan Indis Partai Indis. Jadi partai ini, nah, berapa foto mie. Ciri khasnya adalah kalau anak Indo biasanya seperti ini, rambutnya hitam tapi kulitnya putih. Kenapa bisa gitu ya? Hitam itu dari sebaliknya, bisa ibunya yang Belanda atau Eropa, bapaknya orang Jawa. Ini contohnya, ini adalah orang Magelang. Ini dulu pernah tinggal di Boton, belakangnya SD Magelang 4. Nah, ini namanya Oma Ivon. Oma Ivon itu ayahnya orang Belanda, ibunya, ini bukan ibunya, ini Ibu Tili. Ibunya orang Gelagah. Gelagah itu sebelah selatan SMATN. Nah, punya anak 3, Oma Ivon sama 2 adiknya perempuan. Tinggal di Boton tahun 39. Rumahnya tahu SD Magelang 5? Ke selatan sedikit ada pertigaan. Nah, ke kanan itu rumah nomor 1 yang menghadap ke selatan sebelum agak turun gitu. Oh, tahu. Tahu kan? Nah, dulu dia pernah tinggal di situ. Nah, ketika Jepang masuk ke Indonesia, ke Magelang, dia sama keluarganya diusir, dikumpulkan di Kampung Tulung. Lalu pada tahun 48 dia orang-orang Belanda dipilih diusir dari tanah Hindia Belanda Indonesia ini. Dia ikut ayahnya, sedangkan 2 adiknya ikut ibunya tetap tinggal di Magelang. Terpisah selama 40 tahun, baru ketemu lagi si Oma Ivon itu dengan 2 adiknya tahun 88 setelah 40 tahun. Lalu dia pada tahun 2018 berusaha mencari rumah masa kecilnya itu yang di Boton. Artinya ketika dia meninggalkan rumah masa kecilnya itu selang 76 tahun. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah orang Indo yang memiliki jabatan cukup penting, menjadi Kepala Dinas Kesehatan Rumah Sakit Militer. Di mana rumah sakit militer? Magelang, ada yang tahu? RST. Nah, sekarang menjadi RST, Rumah Sakit Tentara. Orang Indo itu masuk memiliki jabatan penting. Kalau dulu masuk bioskop ini hanya orang-orang tertentu. Nah, bagi orang Indo ketika masuk ke sini nambah prestis. Prestis itu apa ya? Gengsi. Jadi kalau adik sama sebenarnya, ketika adik nonton bioskop di Cineplex pasti nambah gengsi. Wah, keren dong nih masuk artis, nonton bioskop ya kan? Keren, penampilannya rapi. Sama di zaman dulu juga sama. Ketika masuk bioskop mereka harus penampilannya rapi. Karena tidak setiap orang bisa masuk ke tempat ini. Lanjut, ini berenang. Jadi gaya hidup orang-orang Indo salah satunya adalah berenang. Kenapa berenang? Yang itu meningkatkan gengsi bahwa mereka orang-orang Indo itu juga lebih tinggi dari masyarakat pribumi, tapi sebenarnya mereka untuk menaikkan citra strata dia karena tidak dianggap sebagai warga kelas pertama, tapi di bawah warga kelas pertama. Warga kelas pertama khususnya orang-orang Eropa totok tidak bercampur dengan pribumi. Nah, selain berenang, gaya hidup lainnya bagi orang-orang Indo adalah mengisap cerutu. Tahu nggak cerutu? Kayak rokok yang gede-gede itu. Ini bikin cerutu. Nah, nanti dijual. Yang menikmati itu bagian gengsi. Merokok cerutu itu bagian dari gaya hidup. Pabriknya di mana? Pabriknya berada di Jalan Tarumanegara belakang SMA 3, daerah belakang Pecinan sana. Oke, lanjut. Nah, adik-adik ada yang tahu ini gambar apa? Pasar Mawel. Pameran
betul. Terus kira-kira lokasinya di mana? Kita ini adalah gambaran pameran atau Tintor Styling di alun-alun Magelang tahun 1924. 100 tahun yang lalu, hampir 100 tahun. Ini adalah kondisi alun-alun Magelang di zaman dulu. Nah, ada apa ini yang berkaitan dengan orang Indo? Ini tidak setiap orang bisa masuk ke tempat ini, hanya kalangan tertentu. Artinya ketika orang-orang Indo itu datang ke pameran ini, mereka juga menambah prestis atau gengsi, meningkatkan citra diri. Orang pribumi belum tentu bisa masuk sini, tapi orang Eropa, orang Indo bisa. Kita bisa lihat dari gaya berpakaian misalnya. Kalau ada orang Indo, orang pribumi bisa masuk, biasanya dia punya jabatan tertentu tinggi. Ini misalnya ini pakaian mereka rata-rata putih, tapi juga ada orang kemungkinan ini orang pribumi. Kalaupun orang pribumi bisa masuk ke sini, barangkali dia punya jabatan tertentu, tidak sembarangan. Seperti ini. Pameran ini. Ini ada stand-stand pameran. Nah, orang-orang Indo, orang-orang Eropa dan orang-orang Eropa itu gaya berpakaiannya rata-rata putih kayak gini. Pakai topi, pakai jas, pakai dasi. Tahun 38, bapaknya perwira tentara Belanda, ibunya seorang perawat. Ibunya adalah pribumi. Ini papahnya, terus ini adalah ibunya, orang pribumi. Ini perwira Belanda. Ini adalah rumahnya di Badaan dulu. Rumahnya di Badaan. Terus ini adalah memori saat dia kecil, ketika ditawan oleh keluarganya, ditawan oleh Jepang. Terus ini meninggalkan Semarang, naik kapal menuju ke Belanda. Tapi di Belanda dia tidak kerasan, hanya pindah ke Spanyol. Ini adalah semacam apa ya? KTP atau apa ya? Ini tanggal lahirnya di Magelang. Tertulis malah 13 Mei 41. Tapi ada juga tertulis catatan lain 39, ada yang 38. Ini tentang keluarganya. Saat ini menikah, memiliki anak dan seterusnya. Dia beranjak dewasa, memiliki anak. Ini jenazah ini orang Magelang. Dia ketika tinggal di Magelang juga pernah mengalami diskriminasi. Salah satunya tidak boleh berenang di kolam renang milik Belanda. Seperti ini. Nah, ini sampai saat ini Jean Andrés Sekeljenis tinggal di Spanyol. Nah, ini saat dia datang ke Magelang di Badaan. Rumah aslinya di sebelahnya ini sebenarnya. Ini di Magelang. Orang Magelang asli. Nah, Jean Andrés Sekeljenis ini dia orang Indo. Dia mengalami rasisme. Tahu nggak rasisme? Rasis apa ya? Direndahkan. Bahasa sederhananya diskriminasi. Tahu nggak diskriminasi? Dibedakan. Apa ya? Dia mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak semestinya gitu. Jadi dia tidak boleh, salah satunya berenang di renang milik Belanda. Dia nggak boleh, kalau orang Belanda ya harus orang Belanda, nggak boleh orang di luar Belanda masuk ke situ. Seperti itu. Nah, satunya lagi, adik-adik, kalau ini tinggal di luar negeri di Spanyol, ada orang Indo yang masih tinggal di Magelang. Nah, kita tengok sana. Siap, ada yang pernah lihat bapak itu? Ada yang pernah lihat? Masa nggak pernah lihat atau belum pernah lihat? Ini adalah namanya Pak Edi, karena dia orang Indo, disebut dengan Pak Edi Londo. Tempat tinggalnya persis di depan SD Magelang 4. Persis. Depan SMP 4. Depan SMP 4 sebelah gereja. Oh iya. SMP 1 gereja, terus ada rumah. Nah, ini Pak Edi Londo tinggal di sana. Yang menarik, kalau orang Indo itu kebanyakan bapaknya orang Eropa, ibunya orang pribumi atau orang Jawa misalnya. Kebalikannya,
ibunya malah orang Belanda, bapaknya orang Jawa. Sebelum bapak ibunya menikah, ibunya Pak Edi itu sering berbelanja ke toko-toko milik Belanda. Itu sudah menjadi langganan, diperbolehkan. Tapi ketika sudah menikah sama bapaknya Pak Edi Londo, dia dikucilkan, nggak boleh masuk ke toko Belanda, diskriminasi. Betul, terus? Betul. Apalagi? Ada wawasan nambah ilmu, sejarah. Ada satu hal yang punya nilai penting bagi kemanusiaan. Kalau tadi adik-adik melihat bahwa orang-orang Indo mendapatkan perlakuan diskriminasi, mendapat perlakuan yang sangat-sangat tidak mengenakan. Orang Indo didiskriminasi oleh orang Eropa, bahkan dia juga kadang-kadang oleh orang pribumi dianggap sebagai penjajah, mendapatkan diskriminasi. Nilai penting bagi kita semua adalah bahwa manusia diciptakan sama. Maka kita jangan sampai mendiskriminasi terhadap orang lain, kawan sendiri, dan semuanya. Semuanya kita adalah sama. Ingat ya adik-adik, bahwa nilai penting dari kegiatan ini adalah semua manusia adalah sama, tidak memandang suku, agama, ras, ataupun golongan. Adik-adik, jangan pernah membuli orang lain, jangan pernah mendiskriminasikan orang lain, karena pada dasarnya kita semua adalah sama. Itu ya adik-adik. Nah, begitulah keseruan kita hari ini. Semoga kalian mendapatkan hal yang menarik, yang menambah wawasan kalian tentang kota Magelang tentunya. Ya, juga sejarah tentang SD Negeri Magelang 4 ada juga di situ diterangkan sama Pak Bagus Priyana. Oke, terima kasih sekali Pak Bagus Priyana sudah menjelaskan kepada siswa-siswi SD Negeri Magelang 4 tentang sejarah Kota Magelang. Aduh, terima kasih sekali. Bagi Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya yang ingin menikmati sebuah sajian bernilai edukatif, mari datang dan kunjungi sebuah pameran arsip foto bertajuk Indo Magelang Antara Memori dan Identitas dari tanggal 1 sampai 6 Februari 2022. Mulai pukul 10 pagi hingga 20 malam. Bertempat di Loka Budaya Dr. Andes Kumin Adiwinata Moko yang letaknya persis di sebelah barat dari Polres Magelang Kota, Jalan Alun-Alun Selatan nomor 9. Gratis, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tetap pantengin video-video terbaru dari channel SD Negeri Magelang 4. Dan jangan lupa dengarkan kami di podcast Cerita Rakyat yang ada di Spotify, Anchor, atau di portal perpustakaan daring atau perpustakaan online SD Negeri Magelang 4. Oke, cukup sekian dari admin dan kalian luar biasa. Bye bye. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magelang 4.